Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga semuanya selalu sehat ya, dan tetap semangat walaupun pagi hari Allah sudah menurunkan hujan. Insya Allah dengan hujan ini kegiatan belajar anak-anak semuanya semakin berkah. Amin. Sebelum kita pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran hari ini, kita masih pada buku tema ke-6 tentang cita-citaku. Di pertemuan kemarin, anak-anak semuanya sudah mempelajari tentang lingkungan yang sesuai untuk tanaman, kemudian hubungan lingkungan, sumber daya alam dengan kegiatan masyarakat, yaitu ada lingkungan dataran rendah, pegunungan, dataran tinggi, dan pantai. Kita ulas sedikit ya. Yang pertama, lingkungan pegunungan. Tanamannya pun berbeda-beda ya dengan lingkungan di dataran rendah. Yaitu untuk di pegunungan tanamannya yang bisa tumbuh yaitu ada teh, karet, kentang, dan wortel. Kemudian kegiatan masyarakatnya pun berbeda. Biasanya untuk daerah pegunungan kegiatan masyarakatnya sebagai petani, perkebunan, petani sayur, peternak, ataupun pedagang. Selanjutnya untuk dataran tinggi, potensi sumber daya alamnya biasanya brokoli, wortel, kol, apel, dan kentang. Ini hampir sama dengan potensi yang ada di potensi yang ada di daerah pegunungan. Ya, sebagai petani, perkebunan, petani sayur, peternak, atau pedagang. Selanjutnya, bagaimana kalau dataran tinggi? Dataran tinggi, sumber daya alamnya biasanya ada padi, jagung, mangga, kayu jati, dan kedelai. Dan mata pencaharian masyarakatnya biasanya sebagai petani, peternak, pedagang, atau karyawan, ataupun buruh. Nah, kalau di pantai, potensi sumber daya alamnya biasanya tentunya ada ikan, kerang, rumput laut, garam, terumbu karang, kelapa, dan tanaman bakau. Dan mata pencahariannya biasanya sebagai nelayan, pedagang ikan, petani garam. Itulah pembahasan pada pertemuan kemarin ya. Nah, untuk pertemuan hari ini, anak-anak semuanya akan belajar tentang sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Kira-kira apa saja sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui? Maka dari itu, simak dan perhatikan baik-baik video berikut ini. Menjelaskan sumber daya alam atau SDA yang dapat diperbarui. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Contohnya, air, tanah, udara, hewan, serta tumbuhan. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Misalnya pemanfaatan hewan untuk diambil daging, telur, susu, maupun tenaganya. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia, seperti sumber daya alam angin untuk membangkitkan listrik, sumber daya sungai untuk budidaya ikan dan udang, kemudian jagung sebagai sumber bahan makanan, tanah liat untuk membuat gerabah. Menjelaskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui
merupakan sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya, barang-barang tambang seperti batu bara, timah, bauksit, minyak bumi, dan nikel. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dilakukan melalui kegiatan penambangan. Kegiatan penambangan biasanya dilakukan di daerah perbukitan, sungai, dan lepas pantai. Tujuan pemanfaatan SDA yang tidak dapat diperbarui adalah untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat. Ayo perhatikan tabel berikut. Sumber daya alam minyak bumi, pemanfaatannya yaitu sebagai aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, dan parafin untuk bahan pembuat lilin. Kemudian pemanfaatan biji besi untuk bahan pembuat peralatan rumah tangga. Selanjutnya, pemanfaatan bauksit untuk bahan dasar pembuatan aluminium. Kemudian, pemanfaatan marmer sebagai bahan bangun rumah atau gedung. Selanjutnya, pemanfaatan belerang sebagai campuran bahan pewarna dan bahan baku pembuat korek api. Selanjutnya, pemanfaatan nikel sebagai bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Pemanfaatan grafit, yaitu sebagai bahan pembuat pensil dan isi baterai. Nah, bagaimana bisa difahami pemaparan pada video yang sudah anak-anak semuanya simak? Nah, insya Allah setelah kalian menyimak video yang tadi, Ibu akan berikan tugas. Tugasnya adalah pada buku tematik halaman 29. Yaitu, kalian silakan menganalisis lingkungan di sekitar kalian. Kemudian, di antara lingkungan-lingkungan berikut, yaitu lingkungan pegunungan, dataran rendah, pantai, ataupun dataran tinggi, termasuk lingkungan apakah daerah tempat tinggalmu? Seperti itu. Apakah termasuk daerah pegunungan tempat tinggalmu, atau termasuk daerah dataran rendah, atau termasuk daerah pantai? Setelah itu, yang poin B, tuliskan potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu. Potensi sumber daya alamnya apa? Yang dihasilkan di daerahmu apa? Apakah misalnya kol, atau karet, atau teh, dan lain sebagainya. Ya, bisa disimak kembali video yang sebelumnya. Yang poin C, tuliskan mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di daerahmu. Mata pencahariannya biasanya apa? Yang ada di daerahmu saat ini ya. Kebanyakan mata pencahariannya apa? Apakah pedagang, atau petani, atau dan lain sebagainya. Nah, yang poin selanjutnya, setelah kalian tahu tempat tinggalmu termasuk wilayah yang mana, kemudian potensinya apa dan mata pencahariannya apa, silahkan buatlah laporan hasil analisamu pada tabel yang ada pada buku halaman 29. Yang pertama, kolom yang pertama adalah lingkungan daerah tempat tinggalmu termasuk apa, potensi sumber daya alamnya apa saja, dan mata pencaharian atau pekerjaan penduduknya apa saja. Nah, setelah kalian mengisi tabel, kerjakan poin keempatnya. Buatlah kesimpulan dari hasil analisismu dengan menjawab pertanyaan berikut. A. Apakah potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu sesuai dengan lingkungannya? Misalnya pegunungan, apakah sesuai potensi alamnya? Dan yang B, apakah mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di sekitarmu sesuai dengan lingkungannya? Silahkan kalian
Analisis baik-baik lingkungan sekitar kalian. Kemudian, tentukan lingkungan daerahnya termasuk apa, potensi sumber daya alamnya apa, dan mata pencaharian penduduknya apa. Itu dulu untuk pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak semuanya bisa menyimak baik-baik materi yang disampaikan pada video yang Ibu berikan. Kemudian, anak-anak juga bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas untuk pembelajaran IPS hari ini. Kita ketemu lagi pekan depan. Ibu tutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus belajarnya ya.